Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini tentang gelombang cahaya. Ini diberikannya setelah gejala gelombang karena dasar-dasarnya ada di gejala gelombang. Materi yang pertama di bab cahaya ini adalah interferensi. Interferensi. Jadi interferensi ini maksudnya adalah penggabungan dua gelombang atau lebih. Jadi kuncinya adalah penggabungan beberapa gelombang, minimal dua. Harus koheren. Gelombang yang dikombinasikan atau digabungkan atau dijumlahkan harus koheren. Koheren maksudnya frekuensinya sama dan beda fasenya tetap. Oke, apa maksudnya atau ilustrasinya bagaimana? Oke, sebelum ku jelaskan tentang diagram ini, kita akan lihat prinsip matematis terkait dengan interferensi. Di sini ku berikan atau ku buatkan beberapa fungsi untuk mengilustrasikan fenomena gelombang. Yang pertama, fx sama dengan sinus 5x. Jadi yang bisa menggambarkan frekuensi itu suku koefisien sebelum x ini. Berikutnya akan kugambarkan gelombang sinus 4x karena koefisiennya berbeda, pasti frekuensinya berbeda nih. Seperti ini gx. Nah, fungsi yang awal itu lebih sering bergetar ya, karena lebih pendek jarak antar puncaknya. Lalu kubuatkan juga fungsi gelombang yang ketiga. Yang ketiga ini 5x ditambah pi. Jadi ini frekuensinya atau seberapa sering dia bergetar itu sama dengan si f, tetapi ada suku plus p. Plus pi ini maksudnya dia bergeser sejauh 180 derajat. Ini maksud dari beda fase itu maksudnya. Jadi beda fase itu gelombangnya digeser berapa begitu. Nah, akan kutunjukkan apa jadinya kalau beberapa fungsi gelombang ini dikombinasikan atau dijumlahkan. Gampang ya, caranya sih gampang kalau dengan software. Kita tinggal menggunakan penjumlahan saja. Kalau kaidah matematisnya kita harus mengulik lagi materi trigonometri. Kan ada tuh rumusan kalau ada sinus ditambah sinus jadinya bagaimana gitu kan. Nah, ini langsung ku gambarkan apa jadinya. Yang pertama, hx. Hx itu menggambarkan fungsi f, gelombang f ditambah gelombang g. Jadinya seperti ini. Wah, jadi apa ini? Ini bukan interferensi. Ini namanya fenomena layangan gelombang. Di gelombang bunyi kayaknya diajarkan. Ini bukan interferensi ya, tapi termasuk penjumlahan gelombang atau superposisi. Jadi superposisi itu maksudnya penjumlahan gelombang. Superposisi bisa nampak menjadi layangan gelombang, bisa nampak jadi interferensi yang kita bahas, bisa juga nampak sebagai gelombang berdiri yang ada di gejala gelombang atau gelombang bunyi juga ada tuh. Oke. Ini layangan gelombang ya. Oke, kumatikan. Lalu apa jadinya kalau suatu fungsi dijumlahkan dengan dirinya sendiri? Ini contohnya fungsi R tuh. R tuh si gelombang F ditambah gelombang F lagi. Jadinya adalah seperti ini. Apa bedanya? Bedanya adalah kutunjukkan si F awalnya. Nah ini, frekuensinya nggak berubah. Kerapatannya sama saja dengan semula, tetapi amplitudonya meningkat. Jadi simpangan maksimumnya itu bertambah. Seperti ini ya. Oke, nah berikutnya. Yang lebih spektakuler lagi nih. Fungsi gelombang Q. Gelombang Q itu ceritanya fungsi F ditambah fungsi P. Jadi suatu fungsi ditambah fungsi lain yang beda fasenya 180 derajat dalam hal ini. Apa jadinya? Seperti ini. Loh, mana gelombangnya? Hilang, gelombangnya hilang. Kenapa demikian? Karena coba perhatikan diagram F dengan G. Maaf, bukan dengan G ya, dengan P. Di satu posisi, boleh ini dianggap sebagai posisi, boleh ini dianggap sebagai waktu, sumbu mendatarnya. Ketika ada maksimum, maka pasangannya adalah minimum. Jadi kalau simpangannya plus sekian, plus A, plus amplitudo, maka pasangannya yang dijumlahkan adalah minus amplitudo. Nah, dijumlahkan jadi saling meniadakan ini di semua posisi atau di semua waktu. Jadi selalu terjadi saling meniadakan. Oke. Nah, jadi dengan diagram seperti ini, semoga wawasan kita jadi bertambah bahwa gelombang ditambah gelombang lain jadinya adalah gelombang baru.
Gelombang baru ini bisa saling menguatkan, bisa memodifikasi, bisa juga bahkan saling meniadakan. Jadi prinsipnya itu, gelombang tambah gelombang jadi gelombang baru. Kita kembali ke diagram interferensi tadi. Jadi pada prakteknya, percobaannya seperti ini. Ini ada gelombang datang masuk ke celah, lalu nyebar. Ini nyebar ini fenomena tersendiri ini. Nanti setelah bahas interferensi, ada pembahasan tentang difraksi. Difraksi itu proses menyebarnya cahaya ini, namanya pelenturan cahaya. Jadi kalau ada gelombang masuk ke celah, dia akan nyebar. Nah, tapi kita belum ke situ ya. Kita fokusnya bukan di nyebarnya ini. Tujuannya kok disebar itu biar nanti bisa masuk ke dua celah. Jadi inilah yang kita bahas di kasus interferensi celah ganda ini. Masuk ke dua celah, akan nyebar juga. Nah, karena nyebar, akan ada kasus ketika cahaya dari kedua celah bertabrakan. Bertabrakan itu bukan bertabrakan ya, kalau bertabrakan itu untuk benda. Kalau untuk gelombang, saling dijumlahkan. Jadi saling numpuk. Akhirnya terkombinasi atau mengalami superposisi. Efek dari penjumlahannya ini ketika nyampe ke layar, yaitu pola terang gelap. Nah, ini uniknya. Jadi rupanya kalau cahaya kena cahaya lain, itu belum tentu jadinya terang aja, tapi terang gelap. Berganti-gantian. Seperti ini. Namanya celah ganda Young karena fisikawannya yang meneliti namanya Thomas Young. Gitu. Jadi kita fokusnya pada celah sampai layar ya. Nah, diagramnya yang lebih sederhana seperti ini. Kita meninjau titik P sembarang. Titik P itu boleh di atas, boleh juga di bawah. Untuk menyatakan atau untuk menunjukkan posisi titik P, kita boleh menyebutkan tingginya berapa sebagai Y. Tingginya berapa? Boleh senti, boleh meter, boleh milimeter. Boleh juga kita menyatakan posisi P dalam sudut. Berapa derajat? Berapa derajat ditinjau dari tengah-tengah tuh. Di sini dilambangkan theta. Nah, seperti ini ya. Jadi kita boleh menyatakannya sebagai Y, boleh menyatakan posisinya dalam sudut. Ini kalau kita lihat diagram percobaannya tuh misalnya seperti ini. Nah, ini kok nyamping? Ini nyamping pola terang gelapnya karena celahnya juga nyamping. Jadi orientasi orientasi pola yang terbentuk itu ngikutin orientasi si celahnya. Bahkan bisa juga melingkar. Kalau ternyata celahnya itu bentuknya radial atau melingkar juga. Jadi macam-macam tergantung posisi atau dan orientasi si celah ganda. Kalau di buku teks biasanya disebutkan posisinya tegak. Untuk menganalisis ada beberapa penyederhanaan. Penyederhanaannya yaitu jarak ke layar itu jauh mengungguli jarak antar celah. Ini penting karena coba perhatikan ini kalau mau kita analisis secara realistis agak ribet. Ribetnya begini. Di titik P itu cahaya sumbernya ada dua, R2 dan R1. Oke, nah ini sejajar nggak? Nggak ya, nggak sejajar ya. Cuman demi kesederhanaan, biar kita gampang menganalisis, itu dianggap sejajar. Dan kasus kasus hampir sejajar itu akan terjadi kalau jarak ke layar jauh banget. Kalau kasus yang mau realistis harus nanti akan kita temui di level perguruan tinggi, tapi kalau level SMA kita anggap sejajar. Dan ketika kita anggap kedua berkas R1 dan R2 ini sejajar, kita bisa menganalisis bahwa tetanya itu bisa kita taruh di atas nih. Nah, nanti posisi teta yang di atas ini bisa kita gunakan untuk mengungkap berapakah delta L. Wah, ini penting nih. Yang paling penting itu delta L-nya ini nih. Delta L ini adalah selisih panjang lintasan antara berkas R1 dan R2. Jadi delta L ini beda panjangnya. Sip? Oke. Nanti karena beda panjang lintasan, ketika dua berkas ini sampai di titik P, fasenya bisa jadi berbeda. Kalau sampai beda fase, itu akan terjadi kombinasi. Bisa saling menguatkan, bisa saling atau memodifikasi simpangan, bisa juga saling meniadakan. Nanti kita lihat di slide berikutnya, analisis kapan saling meniadakan, kapan maksimum.